Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman PKB PLKB, terutama teman-teman PKB PLKB se-Sumatera Selatan. Jadi pada tanggal 9 Agustus yang lalu kemarin itu kami telah mengikuti sosialisasi pengisian sasaran kinerja pegawai untuk tahun 2022. Maka di sini kami ingin agar teman-teman PKB, PLKB se-Sumatera Selatan juga bisa ikut memahami dalam pengisian SKP tersebut. Dan tentunya kami di sini menyampaikan sesuai dengan hasil sosialisasi kemarin. Apabila terdapat mungkin kesalahan atau mungkin ada sesuatu yang kurang, maka kami mohon untuk dapat diberikan saran melalui email kami yang nanti akan kami juga sampaikan di kolom deskripsi. Serta ini juga ada beberapa file yang bisa kami share ke teman-teman PKB PLKB, terutama PKB PLKB Sumatera Selatan, agar nanti bisa menyusun SKP-nya secara mandiri. Dan nanti akan kami share melalui Google Drive agar teman-teman bisa langsung download di situ gitu. Jadi ada beberapa file yang harus kita siapkan. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini, ini adalah SKP yang masih kosong, yang belum kami isi, agar nanti teman-teman tidak bingung gitu kenapa SKP-nya sudah berisi seperti itu. Kemudian juga nanti akan ada file yang namanya MPH atau matriks peran hasil dari Kaper ya, Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, yang tentunya ini tidak mesti sama. Kalau misalnya ada yang mendengarkan atau menyaksikan YouTube ini dari provinsi lain, maka sasaran kinerja Kapernya belum tentu sama ya dengan Provinsi Sumatera Selatan, karena kami tidak memiliki file itu. Nah, artinya ketika teman-teman menyusun SKP, itu harus ada MPH-nya yang sudah tersusun seperti ini, atau ada perjanjian kinerja Kaper gitu, setiap provinsi, karena atasan langsung dari penyuluh KB itu adalah Kaper. Jadi mutlak dibutuhkan MPH, metrik peran hasil Kaper, atau Perkin Kaper. Dan ada satu lagi yang perlu kita siapkan adalah peraturan badan ya, Perban nomor 3 tahun 2021, yang ini berisi tentang butir-butir kegiatan penyuluh KB. Karena nanti kita akan menyusun sesuai dengan kategori jabatan. Karena saya pada saat awal tahun kemarin masih ahli pertama, maka saya akan mencoba menyusun dengan butir kegiatan ahli pertama. Baik, untuk selanjutnya kita akan coba langsung isi saja gitu untuk pengisian SKP PKB PLKB tahun 2022. Di depan teman-teman kita sudah melihat file SKP ya. Jadi kita mulai saja dari judulnya dulu gitu. Jadi ini sasaran kinerja pegawai penyuluh keluarga berencana ahli pertama. Karena saya pada saat 3 Januari 2022 itu masih ahli pertama. Tapi kalau misalnya teman-teman yang sudah ahli muda ya tinggal diganti saja di sini gitu. Ahli muda, atau misalnya yang madya diganti ahli madya. Nah, begitu juga bagi teman-teman yang terampil, jadi ini judulnya menyesuaikan saja. Nah, kemudian untuk di bagian yang sebelah kiri ya, ini diisi data kita ya, data pegawai.
Nah, sedangkan yang di sebelah kanan ini diisi pejabat penilai. Karena atasan kita adalah PKB adalah Kaper atau kepala perwakilan, maka di sini kami sudah isikan data Kaper atau kepala perwakilan Provinsi Sumatera Selatan agar nanti bisa memudahkan teman-teman untuk pengisian SKP-nya. Jadi tinggal mengisi yang bagian sebelah kiri, bagian data kita sendiri. Baik, kita coba isi ya teman-teman. Jadi nama kita masing-masing. Baik, kita isi NIP-nya dan seterusnya. Pangkat penata 3C. Jabatan PKB ahli pertama. Baik, sampai di sini saya rasa tidak sulit ya bagi teman-teman untuk mengisi data ini. Nah, kemudian di bagian bawah kita akan melihat di kolom nomor 2 ya. Itu ada rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Jadi ini nanti kita ambil dari MPH, matrik peran hasilnya kepala perwakilan. Sedangkan rencana hasil kerja ini kita ambil dari butir-butir dari Perban nomor 3 tahun 2021. Jadi ada butir-butir pekerjaan, misalnya ahli pertama, butir-butir pekerjaannya apa saja yang bisa kita masukkan di dalam SKP. Itu tergantung dari teman-teman PKB itu sendiri gitu. Mau masukkan butir-butir kegiatan yang mana saja di dalam sini. Lalu di aspek ini akan menyesuaikan, ada yang namanya kuantitas, kualitas, dan waktu. Seperti itu. Kemudian kita akan mencoba ya mengisi rencana hasil kerja. Jadi sesuai dengan hasil sosialisasi kemarin, jadi disepakati dulu atau dirumuskan dulu, direncanakan dulu kegiatan apa saja yang akan teman-teman tuliskan ke dalam SKP. Maka nanti kita akan menyesuaikan untuk pengisian kolom yang nomor 2 ini, menyesuaikan dengan MPH Kaper ataupun Perkinkaper. Jadi teman-teman tentukan dulu rencana hasil kerja ini mau membuat butir kegiatan apa saja. Nah, kami contohkan untuk rencana hasil kerja, kami akan mencoba mengambil dari poin butir kegiatan mengolah hasil pendataan keluarga di tingkat daerah kabupaten. Pendataan daerah di tingkat kabupaten. Mengolah hasil pendataan keluarga di tingkat daerah kabupaten. Itu butir kegiatannya ya teman-teman. Nah, untuk kuantitasnya kita tulis jumlah pengolahan hasil pendataan keluarga di tingkat daerah kabupaten. Misalnya kita buat 10 kali. Nah, untuk bagian kualitasnya kita isi saja dengan tingkat kesesuaian pengolahan hasil pendataan keluarga di tingkat daerah kabupaten. Nah, di sini isinya kita persentase teman-teman. Jadi dari 10 pengolahan tadi, target kita berapa persen yang akan
kita selesaikan kira-kira. Jadi kira-kira saja 90 sampai 100%. Itu waktunya, ketepatan waktu yang dibutuhkan. Misalnya contohnya 12 bulan. Jadi ini salah satu butir kegiatan yang sudah kita buat, teman-teman. Jadi nanti kita buat lagi satu contoh lagi, minimal 3 lah ya teman-teman ya. Jadi nanti juga teman-teman juga tidak harus yang ahli pertama itu mengambil kegiatan yang seperti ini, tapi ini hanya contoh saja. Jadi hanya contoh, teman-teman bisa buat lebih banyak dari ini yang kira-kira bisa teman-teman kerjakan itu untuk 1 tahun. Kira-kira seperti itu. Jadi ini sudah saya buatkan contoh 3 butir kegiatan ya. 3 butir kegiatan ahli pertama. Yang pertama mengolah hasil pendataan keluarga di tingkat daerah kabupaten wilayah binaan. Yang kedua melaksanakan fasilitasi pelayanan KKBPK di tingkat kecamatan wilayah binaan. Kemudian yang ketiga melakukan advokasi ke toko formal di tingkat kecamatan wilayah binaan. Nah, untuk yang rencana hasil kerja ini bahasanya masih bahasa di Perba nomor 3 tahun 2021 ya. Tapi untuk di SKP kita ubah sedikit bahasanya. Jadi kalau yang nomor 1 kita coba ubah terlaksananya pengolahan hasil pendataan keluarga. Sedangkan untuk fasilitasi juga sama ya. Ini juga bisa diubah langsung terlaksananya fasilitasi pelayanan. Sedangkan untuk yang ketiga bisa kita ubah terfasilitasi advokasi ke toko formal di tingkat kecamatan. Seperti itu. Jadi diubah sedikit ya bahasanya teman-teman untuk direncana hasil kerja. Nah, nanti dari 3 contoh butir kegiatan ini akan kita cari masuk di MPH ataupun Perkinkaper yang mana gitu yang sesuai. Jadi kita coba untuk yang nomor 1 itu terlaksananya pengolahan hasil pendataan keluarga. Kita coba lihat di MPH-nya ya. Jadi di MPH kita coba lihat pendataan. Kita cari saja, kita coba kalau di keyboardnya ada Ctrl H gitu ya. Jadi bisa cepat teman-teman. Kita cari pendataan seperti itu. Kita cari, nah dia ada di kolom yang mana? Seperti ini, fasilitasi pendataan. Fasilitasi pendataan di rumah data kependudukan. Oke, bisa teman-teman. Jadi ketika mengolah hasil pendataan keluarga, nanti teman-teman akan memfasilitasi pendataan di rumah data kependudukan ya. Nah, ini masuk rencana kerja cover yang mana? Nah, nanti kita lihat saja yang paling kiri di sini teman-teman. Nah, di sini. Jadi apa namanya? Ini akan mendukung rencana kerja cover yang poinnya meningkatnya pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana di seluruh tingkat wilayah. Nah, ini tinggal di copy saja teman-teman. Kita copy ke SKP kita tadi. Kita paste di sini, kita paste di sini. Jadi seperti ini. Jadi maksudnya kegiatan terlaksananya pengolahan hasil pendataan keluarga ini akan mendukung rencana hasil kerja cover yang ini. Nah, untuk yang terlaksananya fasilitasi pelayanan KKBPK, kita coba cari juga di
matrik peran hasil, kita coba cari kata kuncinya di pelayanan misalnya. Pelayanan. Kita cari. Oke. Nah, di sini ada ini ya. Ada kegiatan cover, yaitu meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern, teman-teman. Jadi kita bisa ambil, kita bisa copy dulu ya untuk kegiatan cover yang ini, lalu kita paste atau kita paste ke kegiatan kita, seperti itu. Lalu ada satu contoh lagi, terfasilitasinya advokasi ke tokoh formal. Kita coba cari lagi di di Perkin Cover ataupun di MPH Cover. Coba kita cari kata kuncinya di advokasi. Nah, di situ ada penguatan pokja advokasi. Kita cari lagi yang kira-kira sesuai ya, teman-teman. Sini ada advokasi program Bangga Kencana, ada juga pendampingan pelaksanaan, fasilitasi pokja advokasi juga bisa ini, teman-teman. Baik, fasilitasi pokja advokasi program Bangga Kencana di daerah. Berarti kita akan mendukung kerja cover yang sebelah kiri. Jadi ini turunannya adalah ini, lalu diturunkan lagi dalam bentuk yang lebih spesifik ke sebelah kanan. Maka kita ambil yang ini saja, teman-teman. Jadi meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern, kita copy, lalu kita paste ke sini. Nah, tadi kami sudah buat ada 2 kegiatan ya, terlaksananya fasilitasi pelayanan KKBPK di kecamatan wilayah binaan. Nah, ini biasanya kan kita bikin berapa kali seperti itu ya. Jadi misalnya fasilitasinya berapa kali dalam 1 tahun gitu. Tapi kemarin pada saat sosialisasi kita mendapatkan masukan dari narasumber, ternyata itu harus benar-benar berpengaruh gitu terhadap hasil atau rencana hasil kerja cover. Jadi yang dilihat bukan jumlah berapa kalinya fasilitasi pelayanan KB-nya, tapi yang dilihat adalah berapa pus yang akan difasilitasi pelayanan KKBPK. Nah, ini dasarnya bisa dengan target ya, target KB baru dan target KB aktif yang teman-teman PKB mungkin punya di setiap kecamatan. Jadi ini angkanya tidak mesti baku ya, tidak mesti 880 pus sama semua gitu, tidak mesti seperti itu. Ini hanya contoh saja. Jadi bukan berapa kalinya fasilitasi pelayanan KB, tapi berapa akseptornya yang akan dilayani. Gitu. Jadi berapa pus yang akan dilayani. Nah, itu juga sama dengan yang ini, yang kegiatan yang ketiga. Jadi terfasilitasi advokasi ke tokoh formal, ini yang akan kita lihat dari segi kuantitas itu bukan berapa kalinya melakukan advokasi, tapi yang akan kita lakukan advokasi ke berapa tokoh formal yang akan kita lakukan advokasi. Jadi kalau di sini saya buat 6 tokoh seperti itu. Jadi ada 6 orang kira-kira yang akan kita lakukan advokasi program Bangga Kencana di tingkat daerah seperti itu. Jadi ini agak berbeda ya, agak berbeda dengan SKP kita yang sebelumnya seperti itu. Nah, ini contoh teman-teman di kegiatan yang utama. Artinya kalau utama itu kegiatan yang benar-benar bisa mendukung rencana hasil kerja pimpinan. Jadi itu unsur kegiatan utama. Artinya juga kalau misalnya teman-teman melakukan kegiatan yang itu tidak ada di butir kegiatan Perban nomor 3 tahun 2021, itu bisa juga dikerjakan. Asal dia bisa mendukung rencana kerja pimpinan atau kepala perwakilan.
Jadi tidak harus sama dengan butir kegiatan ya. Nah, kemudian di kolom selanjutnya itu ada tambahan, teman-teman. Nah, tambahan ini juga tidak mesti tidak berhubungan langsung dengan rencana pimpinan. Kayak seperti yang saya buat di sini, menjadi anggota organisasi profesi, misalnya IPKB gitu kan. Atau juga mungkin ada beberapa teman-teman yang memiliki tugas tambahan. Misalnya teman-teman menjadi bendahara obat gitu, di dinas kabupatennya misalnya. Atau teman-teman menjadi bendahara barang seperti itu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang tidak bersentuhan atau berhubungan langsung dengan kerja pimpinan itu dianggap pekerjaan tambahan. Jadi sama saja teman-teman dibuatkan kuantitasnya seperti apa, dibuatkan kualitasnya seperti apa, kemudian waktu, gitu ya, seperti itu. Nah, untuk yang di bagian bawah ini ada perilaku kerja ya. Kalau di perilaku kerja ini sudah baku teman-teman. Eh, ini konsepnya berakhlak ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk bagian ekspektasi khusus pimpinan ini, jika memang ada, jadi ekspektasi khusus itu harapan khusus dari pimpinan ya. Jadi kira-kira perilaku apa yang secara khusus pimpinan harapkan kepada kita gitu. Jadi kalau memang ada, silakan diisi karena ini setiap pimpinan ya yang memberikan arahan ekspektasi khusus seperti apa gitu. Kalau memang tidak ada ya dikosongkan saja. Nah, kemudian di bagian bawah itu akan terisi otomatis ya, nama kita, NIP gitu kan, terus juga nama pejabat penilai kinerja. Kami ingatkan kembali ke teman-teman bahwasanya ini hanya contoh ya. Jadi tidak mesti harus ada 3 kegiatan atau berapa kegiatan. Jadi itu semua tergantung dari teman-teman mau diisi berapa kegiatan di sini sesuai dengan kemampuannya masing-masing dan sesuai dengan jenjang jabatannya masing-masing. Jadi tentu saja kalau misalnya yang ahli pertama akan berbeda dengan kegiatan yang ahli muda dan ahli media serta utama. Nah, jadi disesuaikan saja berdasarkan Perban nomor 3 tahun 2021. Ketika ini sudah selesai, teman-teman bisa lanjut untuk membuat lampiran. Jadi di sheet 2 itu sudah kita siapkan lampiran SKP kalau saya penyuluh KB ahli pertama. Jadi ini sudah baku teman-teman, tapi bisa juga diisi ya terkait dengan dukungan sumber daya. Mungkin teman-teman mau spesifik misalnya dukungan sepeda motor misalnya karena sepeda motornya masih milik pribadi misalnya. Kemudian yang skema pertanggungjawaban capaian kinerja dilaporkan setiap 6 bulan sekali. Nah, ini karena kita kan apa ya ada pengumpulan dupak seperti itu ya, daftar usulan penetapan dan pengesahan angka kredit ya setiap 6 bulan. Kemudian juga hasil kerja individu dilaporkan setiap hari kalau PKB itu melalui Episum ya. Nah, kemudian konsekuensi juga ada kalau misalnya baik direkomendasikan sebagai penyuluh KB teladan, apabila tidak memenuhi ekspektasi pimpinan maka akan diberikan pembinaan. Jadi di sini diisikan nama kita, kemudian NIP, kemudian selesai. Dan untuk teman-teman P3K itu nanti SKP-nya menyesuaikan dengan perjanjian kinerja ya. Kalau tidak salah untuk P3K di Provinsi Sumatera Selatan itu ada perjanjian kinerja sendiri dengan Kaper dan itu harus mengikuti perjanjian kinerjanya. Jadi tetap teman-teman PKB, PLKB dari P3K itu juga harus membuat SKP untuk tahun 2022. Nah, kemudian inilah gambaran untuk teman-teman.
Jadi pada saat kita 9 Agustus 2022 yang lalu, eh, beberapa PKB se-Sumatera Selatan itu diundang untuk mengikuti kegiatan sosialisasi SKP sekaligus penyusunan SKP, dan sebagai tindak lanjutnya juga kami membuat tutorial YouTube ini agar nanti teman-teman bisa mengaplikasikannya, karena memang SKP ini tanggung jawab kita masing-masing ya. Jadi itu tadi yang perlu teman-teman siapkan, itu ada file SKP-nya itu sendiri, terus juga ada MPH Cover ya, metrik peran hasil dari cover masing-masing, juga menyiapkan perban nomor 3 tahun 2021. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan mudah dipahami dan mudah diaplikasikan dalam penyusunan SKP PKB PLKB tahun 2022. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan YouTube kami. Sekali lagi kami aturkan terima kasih. Saya Ari Andrika Eskep, PKB Ahli Muda Perwakilan BKKBN Sumatera Selatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.